sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana. 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 Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujud, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana. Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana. Maulana ya Maulana, du'ana. Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujud, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana. Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana. Ya sami' du'ana. Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana. Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana. Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashshiruna biha
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina zaila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina zaila yaumil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah MTS Nurul Islam Bu Ayami SPD, yang terhormat Waka Kurikulum MTS Nurul Islam Bu Safitri Nur Hidayati SPD, yang terhormat Waka Kesiswaan MTS Nurul Islam Bapak Herwan SPDI, yang terhormat Kepala Nurul Islam Scholar MTS Nurul Islam Ustadz Andi Mustafa, yang terhormat para Dewan Guru MTS Nurul Islam, yang saya cintai teman-teman seperjuangan siswa-siswi MTS Nurul Islam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur serta kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat serta hidayatnya, sehingga kita bisa sampai hadir dengan rangkaian proses serah terima jabatan pengurus NIS. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan untuk menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Selanjutnya langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah lantunan ayat suci Al-Quran beserta terjemahnya yang akan dibawakan oleh Rama Auliasari dan Syaril Lucia Rahmawati. Acara yang ketiga, sholawat Nabi yang akan dibawakan oleh tim Banjari MTS Nurul Islam. Acara yang keempat, puisi akan dibawakan oleh Safira Zahra. Acara yang kelima, sambutan dari Kepala Madrasah MTS Nurul Islam oleh Bu Ayami SPD. Acara yang keenam, sambutan dari Waka Kesiswaan MTS Nurul Islam Bapak Herwan Yono TS. Acara yang ketujuh, sambutan dari Kepala NIS 2022-2023 oleh Ustadz Andi Mustafa. Acara yang kedelapan adalah simbolis serah terima jabatan NIS 2023. Acara ke-9, sambutan atau penyerahan dari Ketua Lama NIS. Acara yang ke-10, sejarah dari kata Ketua baru NIS. Acara yang ke-11, telling story kisah Nabi Musa dan Nabi Harun yang akan dibawakan oleh Adinda Lutfiatu Zahra. Dan acara yang terakhir adalah penutup doa. Mari kita mulai acara ini dengan membaca Ummul Kitab. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan barokah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah.
Acara selanjutnya adalah lantunan ayat suci Al-Quran beserta terjemahnya yang akan dibawakan oleh Rama Auliasari dan Seril Lucia Rahmawati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Ma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu sedang mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah berbicara tentang perbuatan dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Akan tetapi berbicaralah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kamu kepadanya kamu akan dikumpulkan. Innaman najwa minasy syaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah. 'Alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu hanyalah dari setan, agar orang yang beriman itu bersedia hati, sedangkan pembicaraan itu tidaklah memberi mudarat sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Hanya kepada hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berdirilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah memberimu kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shadaqallahul Azim. Semoga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi membawa manfaat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menginjak acara selanjutnya adalah pembacaan sholawat Nabi yang akan dibawakan oleh tim Banjari MTS Nurul Islam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi lan nubali bil quyun bal sanam dilil khulun
غرباء ولغير الله لا نحني الجباه غرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل أنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء سنمضي للخلود لن نبالي بالغيوب بل سنمضي للخلود فلنجاهد وننادل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأخرار في دنيا العبيد تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء غرباء غرباء ولغير الله لا نحني الجباه غرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل أنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما درب الأباء tiga lagu. Apa? Ini loh, ya kan? Ini latihan. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع والعاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بها
هذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الضلوع العاشقين تزيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا مطيب فيه ما كنزيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا مطيب فيه ما كنزيل لو صادفتني من لدنك عناية لزور طيبة والنهيل جميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الضلوع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الهدود تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل ظهر الدين المؤيد بدهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بدهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله خص بسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في خلق ثاني وعليه أنزل الله وعليه
أنزل الله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله خص بسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في خلق ثاني وعليه أنزل الله وعليه أنزل الله ظهر الدين المؤيد بدور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بدور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan sholawat Nabi Muhammad SAW yang telah dibawakan oleh tim Banjari MTS Nurul Islam. Semoga dengan bacaan sholawat tadi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW semakin bertambah sehingga kelak kita termasuk golongan orang yang mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Baik, acara berikutnya adalah pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh Safira Zara dengan tema Pahlawan Kehidupan karya Nur Wahid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahlawan kehidupan. Kulihat kau berbuat, kudengar kau berbicara, kurasakan kau merasakan. Mata binar tak hayal menjadi panutan. Sejuk terasa haluan kata-katamu menjadi sugesti pada diri kami, hingga jiwa ini tak sanggup berlari menjauhi jalan hakiki. Lelah dirimu tak kau risaukan, hiruk pikuk kehidupan mengharu biru. Itu jasa tentang pengabdian, bukan jasa tentang berkepentingan. Semangatmu menjadi penghidupan untuk kami menjalani kehidupan. Jangan pernah kau bosan jadi haluan panutan, meski pertiwi dalam kesengsaraan. Kaulah pelita cahaya kehidupan. Terima kasih untukmu, sang pahlawan kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, puisi yang menyentuh kalbu, menerbangkan jiwa. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua dan Dewan Guru. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Madrasah yang mana hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bu Ayemi SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kok enggak semangat ya? Saya ulangi ya. Belum sarapan semua ya ini ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Bapak UAK MTS Nurul Islam, yang terhormat Kepala NISH MTS Nurul Islam, yang terhormat Ibu Bapak Guru MTS Nurul Islam, dan anak-anakku yang sangat cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan hidayahnya yang diberikan pada hari ini, nikmat yang luar biasa, rahmat yang luar biasa, sehingga kita bisa melaksanakan serah terima jabatan tahun pelajaran 2022-2023 yang akan diberikan nanti, yaitu ke adik-adik kelas kalian tahun pelajaran 2023-2024. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Tidak lupa salam dan sholawat kita haturkan junjungan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang untuk umatnya, dan mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kepala NISH dan Ibu Bapak yang telah membantu mengenai NISH dan anak-anakku yang sudah berjalan 1 tahun, dan ini awal tahun pertama dalam pelaksanaan NISH, di mana NISH ini yang luar biasa, membawa kalian mandiri, kemudian tanggung jawab, disiplin. Lah itu, kalau sudah ada kata disiplin, tanggung jawab, mandiri, insya Allah nanti kalau kalian menjadi anak-anak yang luar biasa untuk ke masa depan nanti. Orang yang akan berhasil itu yaitu pertama apa anak-anak? Disiplin, tanggung jawab. Kalau itu sudah kalian pegang, insya Allah nanti cita-citamu mudah kamu gapai. Ini tadi saya sudah melihat yang membawa acara luar biasa tanpa derdek loh. Mungkin kalau yang belum pernah tampil itu demam panggung lah anak-anak. Mungkin derdek, mungkin bicaranya agak kaku ada apa. Tapi ini tadi Irjah luar biasa. Kita beri aplaus tangan, luar biasa. Kemudian yang kedua, ini yang bagian nyuting, enggak tahu bagian apa, saya enggak ngerti, pokoknya itu juga luar biasa. Sudah mandiri toh ya. Kemudian yang membawakan tampilan ke depan tadi juga luar biasa, Bu Emi, terima kasih. Mudah-mudahan semua ini membawa MTS menjadi jaya dan lebih jaya menjadi eksis, luar biasa. Amin. Kemudian ini nanti yang kedua yaitu karena kan diserahkan terima ke pengurus baru, saya mengharap mudah-mudahan pengurus baru ini nanti, ini sudah luar biasa yang pertama ya, luar biasa, mudah-mudahan yang kedua yang pengurus yang baru lagi ini bertambah luar biasa. Ya anak-anak ya, seandainya di pengurus baru nanti, saya mohon kalau enggak mengerti apa, tanya ke kepalanya Ustadz Andi atau ke Ibu Bapak Guru. Insya Allah nanti kita kerjakan bersama-sama supaya kegiatan NISH bisa berjalan lancar dan membawa keberkahan MTS Nurul Islam. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin ada kata sepekata Bu Emi, sikap yang tidak berkenan di anak-anak dan Ibu Bapak Guru. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Ayemi SPD, kami sampaikan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi yang kehadiran
Bu Ayami pada acara hari ini. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Waka Kesiswaan, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Bapak Herwan Yono SPDI kepada Bapak Herwan tepat dan SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek 1 2 cek. Saya kan sudah bisa berdiri, makanya nggak butuh penyangga untuk berdiri ya. Terima kasih. Nggak usah komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tumben iso ngomong ini, Rek. Saking semangate. Tadi jadwal begitu padat. Memang untuk bulan Mei adalah bulan paling mulia bagi saya, di mana mulai dari anak saya, sang kekasih saya, bahkan saya itu tercipta pada bulan Mei. Ada yang bulan Mei? Hidup bulan Mei. Dan pada saat bulan Mei itu juga kegiatan yang ada di MI dan MTS Nurul Islam juga sangat-sangat padat. Makanya saya harus benar-benar menjaga fisik, benar-benar menjaga waktu, sehingga apa yang sudah saya rencanakan, apa yang sudah kita rencanakan semuanya itu bisa terlaksana, biarpun tidak sempurna, cuman kita hanya bisa berusaha. Ini tadi saya dapat jatah 1 jam gitu. Cekno dawa, Pak. Waduh, iki lho cerita kok iki. Ini untuk yang pertama kali pelaksanaan NIS serah terima jabatan sekaligus pelantikan. Harapan dari Ibu Kepala Sekolah, harapan dari kita semua, bahkan harapan dari wali murid itu sama. Bagaimana caranya MTS Nurul Islam itu bisa jaya di darat dan jaya di udara. Artinya kita bisa dikenal di lingkungan sekitar dan kita bisa online lewat media sosial. Makanya saya, Pak Andi, Bu Emi dan guru-guru yang lainnya berusaha untuk mencarikan kegiatan bagaimana caranya kita MTS Nurul Islam bisa dikenal baik di darat maupun di udara, sehingga kalian alumni dari MTS Nurul Islam itu tidak malu menulis di jejaring sosialnya, gak malu pernah sekolah di MTS Nurul Islam gitu. Harus berani. Setiap kali saya melihat alumni sini tuh saya lihat pernah sekolah di Darussalam. Ternyata padahal iki lho mulai MI MTS Nurul Islam, waktu MA Darussalam. Kenapa kok yang disebutkan hanya Darussalam tok? Sing Nurul Islam ini endi lan, padahal sing belajari moco itu mulai Nurul Islam. Harusnya bangga ya, bukan bangga ya. Makanya saya berusaha semacam ini biar kalian punya kebanggaan. Jangan malu-malu. Target dari Bapak Ibu guru 10 tahun yang akan datang, MTS Nurul Islam terus akan mengembangkan sayapnya. MTS Nurul Islam akan terus membanggakan Surabaya. Ini sedikit cerita. Dulu waktu MTS Nurul Islam menjuarai tingkat Surabaya,
bahkan tingkat yang pertama kecamatan, hampir semua itu belum tahu lapangannya sekolahnya Nurul Islam. Dipikir Nurul Islam itu punya lapangan sing gede, belum ada yang dipakai kantin itu, belum ada. Dipikir lapangannya gede, ternyata begitu disurvei di lokasi, di lapangannya ya iki jalan raya iki lapangannya. Nah terus bagaimana caranya melatih baris berbaris? Loh, kita memanfaatkan apa yang ada ini aja bisa mengalahkan, apalagi punya lapangan. Artinya kita tidak perlu terlalu berkecil hati, yang penting kita punya kemauan. Ojo wedi, oh aku gak iso, oh aku goblok. Semua orang itu punya motivasi sendiri-sendiri. Makanya ini calon, ini nanti setelah dilantik bukan calon, ini bukan calon lagi, ini sudah terpilih ini ketua NIS. Siapa tadi? Amel ya. Diganti. Gak pakai mu ya, gak pakai mu, hanya Emil aja ya. Iya. NIS itu sudah tahu apa? Nurul Islam apa arti ini? Sekolah? Alhamdulillah. Ini maksudnya itu adalah cara sampean untuk menuju beasiswa. Beasiswa. Duduk schooler itu teko school, duduk. Ya. Iku teko schoolis dari beasiswa. Makanya harapan dari Pak Andi selaku penggagas NIS itu kalian itu terus berprestasi dimanapun kalian berada. Makanya kalau mencari beasiswa nggak harus pinter matematika, nggak harus pinter IPA, nggak harus pinter sembarang. Sing penting sampean punya keahlian apa? Tunjukkan. Sehingga begitu sampean banyak berprestasi, kalau sampean pengen masuk di SMA yang lebih favorit SMA, Pak, berarti Nurul Islam nggak favorit, yo sama favorit. Kalau masuk di SMA negeri lewat jalur prestasi, jalur beasiswa, itu bisa ditunjukkan. Salah satunya apa? Hafiz Quran. Kemarin saya mendapatkan amanah dari Ibu Kepala Sekolah untuk mendata yang kelas 9. Kak, mohon dikawal. Siap. Gari ngawal tok ae lho. Gari ngawal siap tok ae pokoke. Pokok bondo peluwit ngono iso dikawal. Salah satunya Hafiz Quran. Itu Hafiz Quran itu harus ada dari lembaga yang punya lisensi untuk mengeluarkan piagam Hafiz Quran, sehingga pada saat nanti dites itu lebih mudah. Itu yang kemarin saya baca dari juklaknya PPDB Jawa Timur itu. Kak, nek misalkan gak iso berprestasi ya apa? Ya ndak apa-apa, mosok kate turu tondo omah, tetap sekolah. Sekolah itu wajib. Ya, wajib hukumnya bagi umat Islam, sekolah itu. Ya. Belajar itu wajib hukumnya bagi umat Islam. Mulai dari sampai bayi sampai meninggal dunia itu wajib hukumnya untuk belajar. Nek sampean turu tok ae iku berarti sampean melanggar kewajiban. Kudu diapakno push up ae gak apa-apa. Engko sing bagian push up engko malaikat niku. Ya. Terus yang kedua pesan saya selaku kesiswaan,
Dimanapun sampean berada, sering saya menginformasikan kepada semua pengurus yang ada di ekstrakurikuler yang ada di Nurul Islam, semuanya, nggak hanya di NIS, semuanya itu terus saya tekankan. Apabila sampean jadi pengurus, yang pertama ojo sok jadi pengurus. Artinya pada saat sampean itu ada jam pelajaran, ikut, wajib, ojo terus gremeno. Lah kok gak melok? Anu Kak, ono acara ini. Nah, ini yang jelek nanti adalah siapa? Pembimbingnya. Pembimbingnya yang jelek. Lah kok gak melok tartil? Si acara ini Kak, ya biasa ngene iki. Sing elek iki sapa? Pembimbingi, ya. Harusnya wayahe sekolah ya sekolah, wayahe NIS, wayahe pramuka, wayahe silat, wayahe paskib yo diusahakan di luar jamnya itu. Terus juga ini saya kemarin sudah konsultasi sama Pak Andi. Ini alhamdulillah sudah mulai kenceng, niatnya sudah bagus. Artinya di dalam NIS juga ada dari pengurus OSIS. Harapannya nanti apa yang ada dalam kegiatan NIS dan kegiatan di OSIS itu sinkron, sama, sehingga tidak muncul apa saling bermusuhan, kan biasanya gitu ya. Ojo ati bermusuhan, wae NIS ya NIS, wae OSIS ya OSIS. Ojo kan, wah awas ya kok nduk wayahe wong anu dadi ketuane kok ya. Tidak boleh. Wae kudu bekerja sama. Tujuannya hanya satu, mengembangkan Nurul Islam. Sanggup ya? Sanggup ya mengembangkan Nurul Islam ya? Makanya acaranya itu rencananya bukan di sini. Rencananya itu sudah saya usulkan sama Pak Andi, itu ada di kebun bibit. Kak, waduh Kak, lola enak tuh kebun bibit. Pada saat di kebun bibit itu kan harapan saya kan banyak yang melihat. Nah, ini karena yang pertama kali dan kesiapan dari yang tampil itu khawatir grogi, makanya ditaruh di Taman Ekspresi. Saya tadi sudah berpikir, oh Taman Ekspresi, saya lihat setiap kali ini jalan saya, kalau waktu berangkat jalanku ini. Iya, jalan saya kalau waktu berangkat itu. Ya. Nanti kalau misalkan apa habis ini acaranya kita bisa berkunjung ke Museum Pendidikan. Sebelah ini adalah Museum Pendidikan. Iya, ada Museum Pendidikan baru. Itu adalah juga dulu sekolah terlama yang ada di Surabaya. Lupa saya. Taman Siswa. Nah, karena saya kan belum lahir sudah muncul, luwih tuwekan iku timbang Kak Irwan. Saya Bu Nur aja lebih tua sana Bu ya. Sudah ada Bu ya. Saking tuane ya. Sekolah Taman Siswa. Dulu belum ada SD ya. SR. Sekolah rakyat dulu itu. Nek duduk bangsawan gak oleh sekolah. Nah, kok sampean ini asli oleh sekolah, sampean kan bangsawan ya. Cerdas tangkas, alhamdulillah. Ingat ya, pesan saya, pesan dari MTS Nurul Islam, selalu kompak dan selalu berprestasi, sehingga dimanapun kita berada itu harus siap untuk apa? Menunjukkan jati diri kita. Akhir-akhir ini terutama
Ojo dipikir kelas 9 iki wis jarang-jarang mlebu, kelas 7 8 melok-melokan, wis gak usum duha, wis gak usum sampai awan sekolahe. Makanya saya dapat laporan, saya juga bingung. Saya juga konsentrasi di MI, bingung dilapori. Memang nek Bu Emi ku nyantai, Bu Emi ku paling nyatet tok. Sing laporan iki Bu Safitri. Kak, ini Kak, ini Kak. Waduh, aku juga bingung. Makanya saya minta tolong sama yang pengurus yang ada di sini. Mari terus kita saling mengingatkan. Kita hanya bisa mengingatkan teman-teman kita. Terus untuk melakukan duha, untuk melakukan pembelajaran sampai akhir. Samen bosen karo guruwe iku didelok ae ambek bayangno ngono dadi enak. Samen beritahu sama teman-teman yang lainnya ya. Terutama ini yang 8A ini yang paling sering ya. Nek misalkan Ubed gak melbu, nek Wildan gak melbu, wis iku sak paket. Lah nek arek B iku nek siji lanang gak melbu, wis liyane entek, disisano taksub. Kasihan. Saya juga bingung ini. Nek wedoke iku rata-rata kalau enggak Nabila Nahila iku wis iku paketan. Paketan itu ya. Ya alhamdulillah. Dari sini kita mencoba untuk terus membangun kerjasama sehingga MTS Nurul Islam jaya di udara, jaya di darat, bahkan lebih-lebih jaya di laut. Koyo mutune angkatan laut ae. Jalas Veva Jaya Mahe. Gitu ya Ir? Iya, oh gak ngerti iki apa. Ya, Jalas Veva Jaya Mahe, jayalah di udara dan di laut itu yang angkatan laut. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Herwan Yono SPDI, kami sampaikan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Herwan pada acara ini. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Kepala NIS yang lama, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Andi Mustafa. Kepada Ustadz Andi Mustafa, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah MTS Nurul Islam Ibu Ayemi SPD, yang terhormat Waka Kurikulum MTS Nurul Islam Ibu Safitri Nur Hidayati SPD, yang terhormat Waka Kesiswaan Bapak Herwan SPD, yang terhormat para Dewan Guru MTS Nurul Islam, tidak lupa juga adik-adik siswa MTS Nurul Islam yang saya cintai. Adik-adik sekalian, kita itu dilahirkan di dunia ini itu diberikan anugerah oleh Allah itu kelebihan yang berbeda-beda, diberikan bakat yang berbeda-beda. Ada yang bakat main bola, ada yang bakat berhitung, ya, ada yang bakat bicara terus ya, nggak diem-diem ya. Ada yang bakatnya itu main game, ya. Kita juga dilahirkan itu punya kegemaran yang berbeda-beda. Ada yang gemar tidur, ya. Ada yang gemar tidur di sini ya. Dan di kelas mesti ngantuk dak ya. Ada yang gemar itu matematika ya. Ada yang gemar, mungkin ada Bu Sulfi yang gemar matematika ya. Paril ya. Ada yang gemar bahasa Inggris ya.
Tapi juga ada yang sebel sama matematika itu, mungkin banyak ya. Ya, adik-adik sekalian ya. Apa yang kita sukai, ya, apa yang kita gemari, tidak selamanya baik bagi kita. Semisal adik-adik itu saat ini di seusia dini ini lebih senang bermain. Makanya kalau sekolah itu pingin kok kesusu mulai. Ya, apakah itu baik? Belum tentu. Bermain itu ada kalanya baik, ada juga tidak baik. Ketika bermain itu melupakan kewajiban kita menuntut ilmu. Ya. Jadi kebaikan itu tidak mesti dari apa yang kalian sukai, dan apa yang kalian gemari itu juga tidak selalu sama dengan bakat yang kalian miliki. Contoh seperti saya nih, saya itu suka sepak bola, tapi tidak pandai main sepak bola. Saya itu suka lagu, tapi tidak pandai bernyanyi. Kalau adik-adik mungkin ada yang suka ngaji, tapi diajari ngaji, tidak fase-fase, susah. Ya, ada itu, sampai nggak naik-naik terus sampai bertahun-tahun ya. Tapi bacanya sudah, dia itu disiplin, rajin, tapi diajar itu tidak bisa-bisa, tidak fasih. Ada yang tidak suka sama matematika, atau mungkin sama IPA, yang isinya cuman menghitung. Kalau udah waktunya itu mesti ada yang izin. Ustadz, ayo saya dikasih tugas apa gitu. Soalnya waktunya ibu ini. Nah, tidak suka pelajaran berhitung. Tapi siapa tahu otak kiri kalian itu lebih unggul daripada otak kanan. Apa yang kalian benci sebenarnya itu bakatmu di sana. Sehingga ya kalian semestinya harus mengobservasi diri kalian. Kira-kira saya itu bakatnya di mana? Bayangkan kalau sampean menggemari sesuatu yang tidak bakat. Itu butuh proses lebih panjang daripada sampean menggemari yang kalian bakati. Lah nanti guru-guru di MTS Nurul Islam ini akan membantu menyaring kalian, ya, mengarahkan kira-kira kalian itu bakatnya di mana. Contoh misalkan seperti guru TIK, Ibu Rosa, yang sudah menjalankan komunitasnya yang bernama Manis Multimedia Nurul Islam, untuk menyaring siapa siswa MTS yang memiliki bakat dalam multimedia, akan diberikan bimbingan khusus. Buktinya sekarang mereka sudah bisa syuting sendiri. Nanti insya Allah di kantor mereka yang melakukan editor. Jadi nanti MTS Nurul Islam ini meskipun kelas MTS itu lulusannya setara dengan SMK multimedia. Mungkin di kemudian hari atau di tahun ajaran depan disusul oleh Ibu Safitri selaku guru IPS, mungkin bisa membentuk komunitas adik-adik yang punya bakat di bidang ekonomi dan administrasi. Mungkin disusul juga oleh Bapak Irwan selaku guru SKI, mungkin di tahun depan bisa membentuk komunitas siswa MTS Nurul Islam pecinta Rasul, yang bukan hanya cinta sama Rasul, tapi juga paham dengan sejarah para nabi dan kebudayaan Islam. Atau mungkin nanti Bapak Irwan bisa bekerja sama dengan guru fikih untuk membentuk komunitas dakwah siswa MTS Nurul Islam. Lah, dari bentukan-bentukan ini nanti kalian akan diberikan bimbingan khusus untuk bisa menjadi siswa yang ahli dalam mata pelajaran tertentu. Karena tujuan NIS ini diberi nama NIS Nurul Islam Scholar, itu artinya adalah ilmuwan Nurul Islam. Masa sekolah itu hanya pulang pagi, berangkat pagi, pulang sore, lulusnya nggak bisa apa-apa. Kita ini coba bagaimana nasib kita kalau tidak punya ilmu. Kita miris sekali ya, ketika zaman sekarang
yang sudah notabene-nya teknologi itu semua udah pada pegang, itu kalian hanya hobi main game. Padahal zaman dulu, saya tahun 2002, bukan 2022, 2002, handphone masih Siemens yang titut-titut, itu saya tuh sudah bisa ngetik 10 jari komputer. Sekarang MTS siswa Nurul Islam ini, siswa MTS Nurul Islam, siapa yang bisa ngetik 10 jari? Saya dulu MTS itu 10 jari. Tahun 2002, yang teknologinya tidak seperti sekarang. Sedangkan kalian lulus MTS Nurul Islam ini belum bisa teknologi apapun, bisanya Mobile Legend. Ini miris sekali ini, ya. Maka dari itu nanti guru-guru ini akan membentuk komunitas untuk diberikan bimbingan khusus sehingga sampean menjadi tenaga ahli, lulusan yang memiliki prestasi. Prestasi tidak hanya diukur dari menang lomba, tidak. Kalian tuh punya keahlian di bidang apa tertentu, kan tidak mungkin kalian ini dari 16 mata pelajaran semuanya ahli, tidak mungkin. Pasti ada yang cenderung pada pelajaran tertentu. Nah, guru-guru ini tugasnya nanti akan menyaring kalian. Oh, kamu bakatnya ngaji, dibimbing tahfidz. Kamu bakatnya di berhitung, dibimbing matematika, bisa lolos olimpiade. Ya, kamu ahlinya pinter bicara, dibimbing menjadi dai. Dari SKI, Kurdis, fikih, nanti akan membentuk komunitas dai MTS Nurul Islam yang akan dikirim seperti kemarin. Sini tidak hadir, Elvin sudah maju khotib di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kan eman gitu loh. Kalian 3 tahun belajar di MTS Nurul Islam gak punya apa-apa, gak punya keahlian apa-apa. Namun bimbingan khusus yang diberikan oleh guru-guru kepada kalian, apakah cukup sampai di situ? Tidak cukup. Karena keahlian yang kalian dapat hanya bermanfaat buat kalian. Sedangkan derajat tertinggi orang berilmu itu adalah dia punya ilmu dan mengajarkan apa yang dia ketahui. Lah, sehingga dari apa yang kalian dapat dari bimbingan khusus dari para guru itu, kalian harus pandai mendemonstrasikan, menjelaskan, menginterpretasikan apa yang kalian ketahui ke halayak publik agar orang-orang di sekitar kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita dapat. Kalau tidak dilatih sejak dini, orang masyarakat nanti menilai kalian ternyata orang berilmu, diminta untuk memberikan mauidhah, bingung nanti karena tidak terlatih. Lah, NIS inilah merupakan ajang bagi kalian untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya harus pandai dalam mata pelajaran ini dan harus bisa mendemonstrasikan di acara NIS yang ditunjuk oleh guru A, guru B, guru C. Begitupun juga kepada para dewan guru, merupakan ajang untuk berlomba-lomba kira-kira siapa dari murid yang sudah saya seleksi yang memiliki kapasitas terbaik untuk ditampilkan di NIS yang sudah dijadwalkan oleh pengurus NIS. Maka dengan demikian, ya, program NIS ini diharapkan menjadi pintu gerbang bagi guru, bagi siswa untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Maka dari situ bapak-bapak, ibu guru, para adik-adik, ya, mari saatnya kita bangkit. Ya, jangan terlalu lama kita terbuai. Jangan berlarut-larut kita terlena dengan kesenangan sistem pendidikan yang rodok-rodok enteng istilahnya. Kita harus bekerja keras, belajar, ya, harus sabar dan tabah. Mari kita bangkit bersama, bergenggam tangan yang erat, meraih masa depan yang lebih baik. Maka dari situ, mari semuanya harus punya semangat yang sama. Semangat baru, semangat sama yang kompak. Seperti kemarin yang sudah kita briefing, apa sahutannya ketika kita sebut NIS? Bersama menggapai masa depan yang lebih baik. Mari, saya ingin dengar semangat ini bersama-sama. NIS
bersama menggapai masa depan yang lebih baik, lebih bergemuruh. NIS, tangannya sambil diangkat, yang semuanya harus kompak. NIS, masa depan yang lebih baik. Satu kali lagi, NIS bersama menggapai masa depan yang lebih baik. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Andi yang telah menyampaikan sambutan sebagai Kepala NIS. Acara berikutnya adalah simbolis penyerahan dan penerimaan jabatan NIS 2023 kepada Bu Emi, Ketua Lama NIS Kakak Siti Nurlaila, dan Ketua NIS baru Kakak Emil Septiansa diharapkan maju ke depan. Alhamdulillah, semoga pengurus NIS yang baru dapat menahkodai organisasi menjadi lebih baik. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Lama NIS kepada Kakak Siti Nurlaila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqil qawim wa faqqihna fi dinil mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tawassalana ila jannatin na'im. Wa takunu sababan lin nadhirin li wajhil karim. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad abduhu wa rasuluh.
As-Sayyidus Sanadil Azim wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Ibu Ayemi SPD, yang terhormat Wakakurikulum MTS Nurul Islam Ibu Safitri Hidayati SPD, yang terhormat Wakakesiswaan MTS Nurul Islam Bapak Herwan SPDI, yang terhormat Kepala Nurul Islam Scholar MTS Nurul Islam Ustadz Andi Mustafa, yang terhormat para Dewan Guru MTS Nurul Islam, yang saya cintai teman-teman seperjuangan siswa-siswi MTS Nurul Islam. Saat ini kita telah berada di penghujung tahun pelajaran 2022-2023 MTS Nurul Islam, di mana periode ini merupakan periode pertama yang dibentuknya kelompok atau organisasi kegiatan bernama NIS, singkatan dari Nurul Islam Scholar. NIS dibentuk sebagai wadah bagi siswa-siswi MTS Nurul Islam untuk mengembangkan kompetensi kita dalam keilmuan yang kita terima di kelas. Karena ilmu itu yang kita terima akan beku tanpa mendemonstrasikannya. Sejatinya tugas kita sebagai pencari ilmu nantinya adalah mengamalkan dan menyebarkan apa yang telah kita peroleh. Dengan adanya NIS inilah kita dapat menilai apakah ilmu yang kita pelajari benar-benar telah kita kuasai dan sudah siapkah kita membawa ilmu ini di kehidupan masyarakat. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk menjadi ketua di periode pertama ini. Tidaklah mudah, saya hanya tidak mengerti apa-apa tentang organisasi, apalagi organisasi ini bergerak di bidang keilmuan. Saya diberi amanah untuk memimpin jalan roda organisasi ini, bagaimana memulai, mengatur, hingga mempertahankannya agar supaya tetap istiqomah. Sungguh saya buta akan semua ini, tapi aku harus mengemban beban ini di pundakku. Alhamdulillah dengan diberinya kesempatan ini, saya jadi banyak belajar bahwa sebenarnya seorang yang ingin berilmu tidak hanya sekedar datang ke sekolah pagi hari dan pulang sore hari, namun harus berjuang lebih gigih dan sabar. Tak terasa sudah hampir setahun saya menjabat. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Namun karena keterbatasan waktu, karena tahun ini saya lulus, maka jabatan ini otomatis harus dilanjutkan oleh generasi setelahku. Berat rasanya karena memang awal kali NIS berdiri berada di tanganku, seakan-akan NIS ini adalah milikku. Kepada ketua dan seluruh pengurus NIS yang baru, aku titipkan organisasi ini. Rawat dengan benar, miliki organisasi ini dengan sepenuh hati. Jadikan organisasi ini benar-benar menjadi wadah yang prospek bagi perkembangan kompetensi siswa-siswi MTS Nurul Islam yang dapat menghasilkan SDM yang berkualitas, yang bermanfaat dan membawa berkah bagi kehidupan bermasyarakat. Demikian dari saya, Ketua NIS Lama, mewakili seluruh pengurus NIS Lama. Jika selama memimpin NIS periode 2022-2023 telah berbuat kesalahan sekecil apapun, kami mohon maaf. Harapan saya, Ketua dan pengurus NIS yang baru dapat membawa organisasi ini menjadi lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal minayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tersentuh hati ini mendengar apa yang telah disampaikan oleh kakak Laila. Kita memang sering terlena dengan kesenangan bermain dan bergurau, sehingga sering lupa pentingnya ilmu bagi kehidupan kita. Acara berikutnya adalah sekapur siri dari Ketua NIS baru kepada Kakak Emil Septiansa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala ajami'il alami. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikami, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah MTS Nurul Islam Ibu Ayemi SPD, yang terhormat Wakakurikulum MTS Nurul Islam Ibu Safitri Nur Hidayati SPD,
Yang terhormat Wakil Kesiswaan MTS Nurul Islam Bapak Herwan SPDI, yang terhormat Kepala Nurul Islam Skaler MTS Nurul Islam Ustadz Andi Mustafa, yang terhormat para Dewan Guru MTS Nurul Islam, yang saya cintai teman-teman seperjuangan siswa-siswi MTS Nurul Islam. Hari ini adalah hari yang menegangkan dan sangat membingungkan bagi saya. Bagaimana tidak, saya yang tak pernah mengerti lautan, bahkan saya tidak mengerti apa itu sauh, tapi saya diberikan kemudi untuk mengendalikan dan menahkodai organisasi ini. Organisasi ini memang tak sebesar OSIS, namun beban kegiatannya sangatlah berat, karena organisasi ini tentang keilmuan, yang berilmu saja belum tentu bisa mengendalikan, apalagi saya yang masih kosong, sekosong harapanku padanya. Namun, paparan dari Ketua Lama Mbak Laila tadi telah menubuhkan motivasi dan semangat saya. Setidaknya saya bisa menjiplak apa yang telah dilakukan oleh Ketua Lama. Bagi saya, Mbak Laila sebagai Ketua Lama adalah pahlawan atas organisasi ini. Bu Emi, Pak Herwan, Ustadz Andi, para guru, bimbingan kalian adalah pegangan kami. Arahkan kami, tuntun kami agar kami dapat menjalankan organisasi ini dengan baik, sebagai jalan kami meraih cita-cita. Teman-teman sekalian, dukungan dan kerjasama kalian adalah kunci dari berjalannya organisasi ini dan kegiatan ini. Apalah guna saya sebagai ketua yang hanya memiliki 2 tangan menjalankan roda organisasi ini tanpa adanya kerjasama kalian. Mari kita bersama songsong masa depan kita menjadi lebih baik. Harapan kami, semoga kita menuntut ilmu di MTS Nurul Islam bisa mendapatkan bekal untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat kelak. Demikian sedikit sambutan dari saya mewakili pengurus NIS yang baru. Bapak Ibu Guru, teman-teman, dukung dan bimbinglah kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf, dan atas semuanya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Rendah hati yang termotivasi. Semoga ketua baru bisa membawa organisasi ini lebih baik. Acara selanjutnya adalah telling story kisah Nabi Musa dan Nabi Harun yang akan dikisahkan oleh Adinda Lutfiatul Zahra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan kisah Nabi Musa dan Harun. Nabi Harun adalah Nabi ke-15. Beliau merupakan sepupu Nabi Musa. Orang tua mereka kakak beradik. Harun diangkat menjadi nabi untuk mendampingi Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa memohon agar diberi pendamping teman seperjuangannya. Lalu jatuhlah pilihan itu kepada Nabi Harun. Musa dan Harun adalah dui tunggal. Keduanya saling melengkapi. Musa seorang yang tegas, jiwa kepemimpinannya sangat kuat, namun kurang fasih berbicara. Saat masih kanak-kanak, Musa mengalami kecelakaan, yakni dia memasukkan bara api ke dalam mulutnya. Akibatnya Musa tidak bisa berbicara dengan jelas. Sedangkan Harun sangat fasih berbicara. Harun adalah juru bicara Nabi Musa menghafal Fir'aun ataupun umat Nabi Musa. Hal itu merupakan mukjizat dari Nabi Harun. Kata-katanya runtut dan jelas. Kemampuannya dalam berdebat bisa diandalkan. Kelebihan ini sangat dibutuhkan dalam berdakwah, namun dia kurang berbakat dalam memimpin. Nabi Harun memimpin kaum Bani Israel selama 40 hari Saka. Saat itu Nabi Musa harus menjalankan saum selama 30 hari karena Nabi Musa memohon agar kaum Bani Israel petunjuk hidup. Namun Nabi Musa harus mengenapkan saumnya menjadi 40 hari. Dia juga harus ke Bukit Sinai untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa mengajak 70 orang menyertainya ke Bukit Sinai. Selama kepergiannya, Nabi Harun yang menjadi memimpin Bani Israel. Tugas utama Nabi Harun adalah jangan sampai kaum Bani Israel terjerumus ke dalam kesesatan. Sebelum pergi,
Nabi Musa berjanji akan pergi selama 30 hari kepada Bani Israel. Namun dia harus menambahkan saumnya selama 10 hari. Kaum Bani Israel kecewa. Nabi Musa dianggap telah menelantarkan mereka. Kekesalan Nabi Israel dimanfaatkan oleh orang munafik seperti Samiri. Samiri adalah ahli sihir kerajaan Fir'aun. Dia mengatakan Nabi Musa telah tersesat dan mengajak Bani Israel mencari Tuhan lain. Bani Israel lalu menyembah patung berbentuk anak sapi yang dibuat Samiri. Patung anak sapi bisa melengut seperti sapi hidup. Kekesatan Bani Israel membuat Harun cemas. Dia harus meluruskan mereka. Namun Bani Israel tetap tidak mau. Di tempat lain Nabi Musa sudah kembali. Namun dia sangat kecewa karena Bani Israel sedang mengelilingi patung anak sapi. Nabi Musa lalu menjambak Nabi Harun dan dia memberi teguran pada Harun. Harun tidak bisa melawan karena jumlah Bani Israel yang lebih banyak. Lantas Nabi Musa mendatangi Samiri dan mengusirnya. Umat Bani Israel lantas kembali lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Harun lainnya yakni saat menemani Nabi Musa pergi menghadap Fir'aun, mereka mendatangi Fir'aun untuk menyampaikan Taurat, kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Musa, Bani Israel. Namun Fir'aun muka dan mengancam Nabi Musa dan Nabi Harun. Keduanya mendapat perintah untuk meninggalkan Mesir. Fir'aun dan pasukannya mengejar rombongan Nabi Musa. Nabi Harun tetap setia mendampingi. Langkah mereka dan rombongan terhenti karena adanya Laut Merah. Nabi Harun menyangkitkan Bani Israel yang mulai gelisah. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, laut terbelah membentuk jalanan. Nabi Musa dan Nabi Harun memerintahkan kaumnya menyeberang. Tidak lama setelah itu, Nabi Harun sakit dan meninggal di Bukit Haur. Nabi Musa pun berduka. Teman-teman yang baik dan budiman, pelajaran yang bisa petik dari kisah ini adalah kita harus patuh pada aturan, baik saat ada pemimpin maupun tidak. Karena seorang pemimpin kadangkala harus pergi ke suatu tempat untuk menjalankan tugas. Jangan seperti Samiri yang tatkala ada Nabi Musa ia patuh dan saat ditinggal Nabi Musa ia ingkar. Mari kita bersama-sama menyongsong masa depan yang lebih baik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live. Masya Allah, kisah yang luar biasa. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bijaksana. Kepatuhan pada pemimpin adalah kunci berjalannya sebuah organisasi. Menginjak acara yang terakhir adalah doa penutup, yang mana hal ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram, yakni Bapak Dani. Waktu dan tempat kami persilakan. Doa apa yang belum buka? Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam aswaji wa auladi wa tuati. Husnillah hajati NISL. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uli wal khatim lima sabaq nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mudirrahim ya wadud anganina bi halika harami wa bi taatika ma syiatik wa bi fadlika man siwak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa na'ala hadika wa dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa budaka bi nimmatika alayya wa abdami fa fir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limasyaykhina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barak wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bihaqqi wa syirri wa nuri suratil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian berakhir pula acara serah terima jabatan NIS 2023 ini. Saya sebagai MC, apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru dan teman-teman, saya mohon maaf. Akhir kolam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelap hati penuh dosa.